Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebahagian setiap segolong di antara mereka tidak tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya mereka dapat menjaga diri mereka sendiri. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimahumullah, ini pun ayat termasuk dalam pembahasan fikih prioritas. Zaman Rasulullah itu kesempatan orang belajar kan seperti sekarang, Pak. Dengan zaman Rasulullah ya, zaman waktu mungkin saya ada apa-apa atau kita orang sekolah atau kami dari Pembayan yang udah tinggi ke sekolah atau tahun 2020 terus nanti Amerika. Tapi kalau ini kan apalagi kalau di sekolah tuh Arab ada kata kalau 10 tahun belakang kok aku lagi asuh sejauh anak sekolah kan ini kuliah kok di Amerika kuliah di psikologi bisa. Maka sekalipun zaman telah maju, kesempatan orang belajar sama kesempatan dengan berjihad, tetap juga ayat ini menegaskan tidak seharusnya dan semua kelompok itu untuk ikut berperang mesti membagi kekuatan perang, kekuatan para ulama. Karena untuk berperang ilmunya tidak diperlukan ilmu agama secara cukup, tetapi untuk membina umat diperlukan ilmu agama secara cukup. Nah, kalau perang itu kan yang penting perangnya, buahnya kan ikut. Tapi makna perang dalam pengertian kalau sekarang itu perang itu pada ilmu pengetahuan. Maka ayat ini menegaskan bahwa menghadapi kaum musyrikin, menghadapi kaum kafir itu dengan dua kekuatan oleh Islam. Kalau manusia perang dengan fisik, baru setelah itu dibina. Dalam Islam dia baru dibina. Kalau sekarang itu kekuatan perang, kalau perang fisik dengan kaum musyrikin sudah tidak ada lagi. Karena kaum kafir yang banyak itu kaum kafir zimmi yang perintah Islam untuk tidak diperang secara fisik. Tapi apa berperang dengan pengetahuan? Apalagi zaman digital sekarang ini, perangnya itu perang teknologi, penggunaan teknologi. Berdagang pun sekarang orang bersaing, tidak lagi perperangannya kualitas barang atau jumlah barang, tapi kemampuan orang masyarakat. Karena malah barang ada joget, dia pandainya melihat, diminta orang lalu ada duit, kan terkena ini bang. Setelah kan betul tuh. Kalau bodoh itu gue dulu baru datang ke rumah. Kalau gini enggak. Tunggulah masa dulu kan. Ini apa itu? Ya kan? Oh, WhatsApp tolong baca buku. Ya kan ada yang buat begitu ya kan. Masuk pesanan sekian. Baru dibuat. Saya. Nah, dalam konteks ini prioritas amal dan ilmu atas amal. Nah, ini yang dipesankan oleh ayat ini. Dalam kita beragama, dalam kita bertindak, bermuamalah, berakhlak, beribadah, itu dasar utamanya memang adalah mendahulukan ilmu daripada amal. Artinya amal
ilmu itu petunjuk atas amal. Amal apa yang kita kerjakan petunjuknya adalah ilmu. Amal itu sebuah perbuatan, pekerjaan. Nah, kita melakukan apa? Kita umpamanya mau bikin makanan. Kalau cukup-cukup, kemungkinan jadinya rancak, juga kemungkinan jadinya tidak rancak, mana tinggi? Nah, rusak atau jadinya tinggi kerusakan. Tapi kalau dengan ilmu, ini jadi, tinggal yang mungkin setelah itu menyempurnakan oleh Allah SWT. Orang mau buat rumah namanya. Ini ada tukang yang cukup-cukup saja, buat tukang yang cukup-cukup saja. Memasak apa itu tidak bisa. Atau apalagi kalau sampai beribadah. Dalam hal sehari-hari pun, ya kalau coba-coba, ya kemungkinan salahnya banyak daripada batuannya. Coba-coba, ya kan? Tapi kalau dengan ilmu pengetahuan melakukan sesuatu, nah itu dia kan. Ilmu itu petunjuk atas amal. Ilmu meluruskan niat dan perbuatan. Kalau orang meniatkan sesuatu itu tidak dengan ilmu, bisa dia berniat karena perasaan. Kalau dia meniat dengan perasaan, niat dan nyubuh untuk sesuatu sesuai perasaannya. Termasuk mungkin untuk dia ingin menikahi seseorang teman. Niatnya itu kalau tidak dengan ilmu pengetahuan itu bisa karena untuk perasaannya saja. Kalau dengan ilmu pengetahuan akan beda. Beramal juga begitu, beribadah juga begitu. Kalau dia dengan perasaan, ya ada orang kalau kita musafir ada bencana atau sakit kan ada fasilitas rusak itu apa? Keringanan dalam melaksanakan ibadah sholat, boleh main kasar, boleh berjamaah. Cuma ada jamaah rasulullah Ustaz. Kalau dulunya mawas sembahyang asar itu 2 rakaat ini, rasul sembahyang asar itu ada sholat itu. Karena ada yang benar pikir, karena yang berpikir dari rasul. Aduh, ini 2 rakaat ini Pak. Kan zuhur itu hampir, asar itu hampir. Ini dua saja. Apalagi kalau pomonya nyebrang zuhur adalah hampir tadi. Itu di perjalanan asar sudah 2 rakaat boleh. Begitu. Ini rasulnya tidak sembahyang asar sudah 2 rakaat. Rasul yang sunat rasul benar. Itu loh ada ilmunya. Itu mungkin yang rajin rawatib, orang yang sudah sholat jamaah asar itu kan rawatib dan mengiringnya tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Oh, kata panjang Ustaz mengenai rawatib apa? Itulah kaidahnya. Untuk yang wajib saja dirusak oleh Allah dan Rasul. Dikurangi. Berarti sunat itulah tabau dalam. Bahkan awal sholat jamaah asar itu dari selesai zuhur itu ke asar tidak ada zikirnya kan langsung selesai sholat aman langsung. Begitu Allah memberi rusak, Rasulullah mengajarkan rusak. Lalu sunnahnya di mana? Sunnah itu sudah terbawa di situ. Rawatibnya itu kalau tidak kita kerjakan, tapi dalam konteksnya rusak untuk tidak mengerjakan rawatib, bahkan rusak untuk memotong jumlah rakaat sholat. Jadi ilmu itu meluruskan niat, meluruskan amal. Sekaligus ilmu merupakan menuntut skala prioritas mana kita ambil. Sekali pengetahuan yang kita ambil yang mana. Kalau kita sudah ilmu menentukan sesuatu, tentu kita akan lebih tepat. Termasuk yang memilih tempat belajar, memilih sesuatu yang kita ikut, tidak ada taklid, tapi ilmu pengetahuan. Dia akan kalau Islam itu ittiba ini mengikuti sesuatu keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, misalnya hari raya itu, ya dan kenapa kita ikut?
hari ini yang dibaca kedua-duanya. Setelah dibaca kedua-duanya, apa dasar pertimbangan putusan untuk keluar? Meskipun kita tidak punya ilmu di bidang itu, tapi setidaknya kita bisa membaca hasil keputusan yang dibuat tentang permasalahan yang bersangkutan. Jika beramal tanpa ilmu atau ilmu ditinggalkan dalam beramal, maka bisa mendatangkan kerusakan, bukan mendatangkan kebaikan. Jadi kalau orang tidak berilmu melaksanakan amal suatu amal itu, yang datang bukanlah kerusakan, bukanlah kebaikan. Setelah dengan salah untuk orang kalian tukang, jadinya tak tukang gitu. Simin banyak, tapi dia sedikit. Batu bata banyak, bata dia terlemah. Banyak kerusakan timbul daripada. Tapi kalau sebenarnya ilmu pengetahuan, secara hukum ini dia cukup. Kalau tinggal mengambil prioritas, kalau tadi sholat jamaah kasarnya yang dilakukan tadi itu belum berjamaah, lalu sampai di tempat lokasi yang kita tuju kita menemukan berjamaah, di situ pilihannya boleh ikut boleh tidak, tapi tidak dianjurkan untuk ikut untuk mengambil jamaahnya. Jadi prioritas di situ adalah karena dipandang penting sholat berjamaah. Tapi kalau tadinya sudah berjamaah, ya sudah selesai, setara dia. Tapi kalau tadinya kita sholat belum tidak atau tidak berjamaah, sekarang kita mendapati berjamaah, maka kita ikut sholat berjamaah sendiri dengan mengulang itu lebih baik, karena tadi sholat kita tidak berjamaah. Begitu ya, tentu. Karena tadi mengikuti perasaan tadi bahwa dalam masjid, iya. Orang sholat wajib, bahwa duduk saya tidak. Dari segi adab juga kena ya kan. Lalu misalnya ya kayak saya nih ya, bukan musafir pak ke maghrib di satu indah di jamaah. Sebab saya kan jamaah. Ada ketentuan lain yang mengaturnya prioritas itu. Kan ada kalau dari besok kan azimah namanya, rusak sama azimah. Azimah tuh dia bahas biasa sholat maghrib tigo ya tigo, isyam ya gitu.
Ya, tapi ruksah itu tidak meniadakan berjamaah. Maka tadi kalau dia sholat jamaah tadinya itu belum berjamaah sampai risikonya mendapat jamaah, Rasul menyuruh berjamaah. Ya juga berjamaah. Rasul, bukan Rasulullah. Jadi mengajarkan sahabat itu berjamaah, ya kan? Karena jamaah itu berjamaah itu kita musafir atau tak musafir, ruksah atau tak ruksah, berjamaahnya disuruh. Ya itu keringanannya. Sunnah, masuk ruksah. Tapi berjamaahnya tidak masuk ruksah. Enggak. Kalau berjamaah tidak ruksah. Jadi awak berjamaah itu mau sholat awak jamaah kasar, mau di perjalanan, tidak perjalanan, berjamaah itu disuruh. Jadi mau sholat di risiko, mau di jalan, mau di perjalanan terima gitu ya. Yang berjamaah itu disuruh. Mau di rumah itu disuruh berjamaah. Jadi berjamaah itu tidak di masjid disuruh. Diwajibkan atau disuruh? Enggak diwajibkan apa? Kalau wajib itu nanti kali Tuhan semua. Dan skala prioritasnya ada skala prioritas. Jadi konsep dasar berjamaah itu mau rusak atau tidak rusak, jamaah itu ada rusaknya. Di seluruh taruh itu. Cuma pelaksanaannya artinya ada rusaknya itu bukan dikecian kalau sholat di musafir nggak ada jamaah nggak betul dong. Tapi bisa boleh nggak berjamaah karena sebab tertentu itu satu. Rusaknya begitu cuma bukan seperti sholat kita di pulau itu kan tarawihnya dengan awal sholat itu nggak tarawihnya. Tapi kalau jamaah kita senantiasa ada kita berjamaah. Tapi kalau ada sebab-sebab pula yang bisa menyatakan kita berjamaah, nah itu dibolehkan pula. Tapi kalau dibanding mana rancak berjamaah atau tidak berjamaah, dia berjamaah. Walaupun kita sholatnya sholat rusak, nah itu apa itu? Ya bu. Bu, Kamu tadi mungkin karena ada yang pertanyaan Evan. Kalau misalnya wala berjamaah di sholat zuhur, oh kan baik Ustaz. Mungkin tidak sesudah assalamualaikum kita agak, tapi itu kasar yang asar. Jadi kondisi awak yang seperti para ulama, kalau aluskan dari tampil walai, kau doa kapai. Boleh jamaah kasarnya boleh. Waktu sholat zuhurnya, berjamaah. Sesudah itu kan kita kan kapai. Ya awak dalam perjalanan. Boleh. Ibu di Papua, di Padang, selari ke barat, zuhur, jamaah, ya kan? Nah sudah zuhur langsung dekat, jadi boleh. Sebaiknya jamaah saja atau yang dikasar? Boleh kasar. Perjalanan. Lalamu misalnya waktu di Jakarta, lalamu waktu di Jakarta bisa menjaga masyarakat sholat tadi. Di situ jawaban umumnya selama masa bepergian kita sampai domisili masih bisa pulang ya. Sebab ditemukan tidak ada kaitan misalnya 3 hari, 4 hari, seminggu, sekian dan sebelum itu masa bepergiannya. Maka Rasulullah itu beberapa kali beberapa tempat itu setiap dia keluar rumah dengannya musafir. Jadi tidak ada dibatasi. Kecuali pindahnya pun situ. Nah, ya suruh dewa, bukan pada nilai-nilai. Dan ada itu suruh ya batas hari tidak ada, batasan ada. Cuma yang batas itu statusnya. Itu status itu kalau sampai tinggal begini, lebih Jakarta. Sampai balik lebih tinggi. Dalam musafir kan. Enggak. Iya. Awak pengen tahu, tidak mana tahu. Tidak menetap. Ada yang lebih bu? Kita teruskan. Ilmu itu laksana hujan menghidupkan tanah yang mati. Nah, jadi tanah mati itu maka di sini ada 3 kelompok disebut manusia. Dalam kelompok ilmu itu
Ia bagaikan tanah subur dan bersih, airnya dapat diminum serta dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Siapa mereka? Itulah ahli fikih, tafsir, ahli hadis, dan lain-lain, artinya ahli dalam ilmu usul dasar agama. Nah, kalau orang punya ilmu pengetahuan dapat memanfaatkan pemahaman dan memahami ilmu, berbeda dengan kelompok kedua, dengan yang menghafal, orang hafaz. Misalnya antara orang ahli fikih itu mungkin hafalan Qurannya tidak sebanyak hafiz, ya, tidak sebanyak hafiz. Tapi pemahaman Qurannya lebih dalam daripada hafiz. Maka dalam konteks Islam mana dimenangkan? Yang dikehendaki itu adalah pemahaman daripada sekadar hafal. Dan tuanya kalau berarti antara saudara apa? Beda di orang sekolah ini dia dulu itu kan dia pemahaman dia. Kalau sholat tuh dia sampai paham, sampai perhatian. Dan ini kan yang penting kalau hafal, batu sudah gerakan dan cari namanya lah konten. Because sudah ujian mana tuh, kita tentu jawaban bilang dia. Pertama dulu kan tidak disuruh orang belajar, sampai kemudian paham. Kalau dia paham tuh paham hukumnya dengan tinggal akibatnya. Kalau dia tidak sholat, itu akibat. Jadi ada di sini tuh ilmu malu, di situ ada ilmu syariat. Jadi bergabung ilmu syariat dan ilmu malu. Kalau dia tinggal malunya, tapi yang tinggal itu ilmu syariatnya ada pula wajib di situ. Dimalu kepada Allah. Karena itu ilmu daripada hafiz itu orang yang paham fikih, orang fakih itu lebih tinggi daripada para hafaz. Ya, kemajuan Islam itu saat Islam maju zaman Abbasiyah itu yang banyak itu siapa? Ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan ahli hadis, ulama hadis, muhaddisun. Kemudian setelah itu zaman kemunduran itu penghafal Quran banyak, tapi yang ahli fikih tidak banyak. Nah, maka di kelompok kedua itu karena belum tentu orang yang hafal itu memahami daripada Al-Quran tersebut. Maka pernah kita sampaikan, ada tidak sebuah orang yang sama-sama upai musabaqah tahfizul Quran, kelompok lagi berusi, tapi pacarnya jalan dia. Ini musabaqah, cewek dari dia. Ada orang itu kori-kori. Paham tadi. Nah, lain tak? Karena pacar itu yang boncengnya dua, itu begininya. Dia kalau sama serta kecil ragai, kecil guru. Apabila kalian berdua, ada donda, apabila tapi kali apa? Akan buru. Tiga baca aja, tiga dosa aja. Contohnya itu ini sama-sama mau begini, lagi. Tapi bilang, sudah. Ya kan? Kalau dia punya pengetahuan pemahaman kan tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ini pun ada timbang asaliah itu timbang. Ini hadiah untuk tahfizku kadang daripada hadiah orang ahli fikih. Kalau dia punya lomba salat jenazah, umpamanya gitu ya. Ada orang mengatakan itu hadiahnya gitu ya. Tapi kalau ada hafal Quran, hadiahnya kadang syukur tinggi, kemudian itu sudah tekan pas pergi umrah. Orientasinya bukan hafiz tidak bagus, tapi harus dinaikkan menjadi tingkat pemahaman. Tapi kalau hafiz saja, itu membuat kadang banyak orang yang kata muda, orang hafiz Quran tapi malas sholat. Ada apa? Apa Quran ini? Sholatnya balik. Nah itu. Kenapa? Karena dia ada diterangkan untuk kepahaman daripada Al-Quran tersebut. Ada kelompok ketiga. Kita hendaknya kan masuk kelompok ketiga ini. Kelompok ketiga paham indah, punya hafalan indah belum. Sehingga ketika beramal dia bantu tanah cadas, hanya pada ia dan
bisa. Jangan bagi hadiah orang menyimpan tinju saja tidak bisa. Jadi tidak boleh. Maka dikatakan pada itu ada dua kekuatan yang harus kita bangun: kekuatan ilmu pengetahuan dan kekuatan strategi perang menghadapi kaum musyrikin. Nah, tetapi di sini adalah prioritas. Kalau prioritas dalam fikih prioritas itu antara ilmu dengan amal, ilmu yang didahulukan. Jadi pendapat yang berdasarkan kepada ilmu dan pendapat yang berdasarkan kepada ilmu tentu akan lebih tepat pendapat yang berdasarkan kepada ilmu. Amalan, perbuatan, tindakan juga begitu. Jadi skala prioritas kita mengambil termasuk mengambil menyerahkan benar-benar olahkan anak sekolah. Dan saya lihat ranking saja, sekolah itu rankingnya tinggi. Tentang ke sekolah kajian bidang mereka. Jadi nggak tahu. Nah, misalnya masuk sekolah SMP, SMPIT, SMP ini, pokoknya kamu tahu ada SMP negeri, ada swasta, ada Islam, ada Islam, ada Tuhan, ada cahaya hati, pokoknya. Nah, ya kan? Tentunya gitu. Mana kita pilih? Setidaknya sebelum kita masuk situ kita tahu apa yang ada di situ. Kalau anak sekolah sinan, kejadiannya anak kena pilih. Jadi dia sama kamu transfer tuh, anak aku mantap dari aku sudah perangkat kerja anak. Tapi apa yang lupa? Kalau ternyata anak umur SMP itu, namanya senangnya, nama SD masuk senangnya SMP itu, kalau Allah tidak lainnya, merandai. Itu secara sekolah kamu. Dia ada apa yang dipuji di sekolah. Tidak bawa ke sekolah itu. Anakku sebetulnya belum siap berpisah dengan orang tuanya. Karena contohnya kita. Ini udah lama kedua sama kakaknya kedua. Selama aku 2 kali seminggu kedua. Akibatnya apa? Yang tidak makan kalau sampai berhenti makan keluar. Nah, makan tidak itu ke pembinaan selama kan tidak bisa. Makan tidak ke guru kan tidak bisa. Ada sesuatu gitu. Lalu kemudian anak itu kalau lama-lama tidak tahan, dia terus di orangnya, dia akan menyebabkan mentalnya menjadi turun. Jadi kata sekolah kepada saya, Bapak pentingkan psikologi anaknya atau sekolahnya. Nah, sekolah saya itu. Akhirnya tindakan lagi kepada malaikat dengan saya. Karena pertimbangan sekolah seperti itu menyampaikan. Sekolah rencana bagus, ikut rencana. Tapi si anaknya nggak siap menerima. Kalau dulu kan pikir gitu, pokoknya senang sekolah rencana. Kamu ngerti sendiri. Siapa ngaji, itu rencana. Kenapa belum tentu? Ternyata kadang-kadang belum tentu di sekolah yang kecil dia belajar tidak akan pandai, belum tentu juga sekolah besar dia belajar akan sukses. Nah, ini ada di samping pertimbangan bagus media tempat belajarnya, kesiapan anak untuk belajar. Nah, ya kan? Logikanya menurut kita kalau sekolah terancam, itu anak ada yang jangan. Tapi kalau misalnya tidak siap, jadi skala prioritas dalam sesuatu kita mengambil keputusan, nah itu ada masuk apa-apa ngambil skala prioritas, babi ini itu ciri atau dua, nah itu harus ada ilmu. Kalau putih ilmunya ala besar, nama putih ilmunya lebih besar daripada. Nah, asal kalau ilmunya betul-betul begini, nah ya kan? Nah, jadi tidak bisa salah saja orang dua ada 20. Kami kan ada di situ. Kawan ada 2 orang ada 20 kan kumpul di luar dulu. Lah rasanya masuk ke kualitas 2 kawan dulu. Nah, dia nak sama saya itu. Dia nak sama saya warga gitu. Kau nak sama saya dengan kawan ada 2 ada 20 nah boleh. Jadi dari buku dengan ilmu pengetahuan masalah sesuai sejalia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu, segala sesuatunya ilmu itu dipentingkan di atas amal. Apa artinya? Amal berdasarkan kepada ilmu. Ilmu itu berdasar kepada iman. Ditigun serangkai.
Ilmu melaku ke iman, amal melaku kepada ilmu. Kategorinya baru. Sebab kalau iman saja sama ilmu, tidak ada amal, yo menerawang segitu. Tidak ada benar kerajuan dah sembahyang enggak. Malah sembahyang lain ke Tuhan. Ilmu lagi dia nah kan itu. Oleh karena itu kaum muslimin, yang subhanahu Allah, dalam kondisi kita fikih prioritas itu, hal-hal yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita, pertimbangannya itu bisa disebutkan derajat sebuah dalil, kemudian kondisi atau tuntutan keadaan, atau mungkin menghilangkan mafsadat. Seluruhnya ketiga-tiga itu membutuhkan ilmu. Bisa bertemu wajib dengan wajib, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa tidak ditunda. Bertemu sunat dengan wajib, ya sunat. Ya kan, bertemu fardu kifayah dan fardu ain, ya fardu ain. Bertemu muamalah dengan muamalah atau muamalah dengan ibadah mahal. Dia kondisinya. Walaupun dia muamalah, ya kan, itu kan akan diterangkan kembali oleh guru kita kemarin, Dr. Zulkarnain. Katanya orang kalau mengamalkan dan sepertinya agak sepele dan banyak yang nomor sepele. Contoh, apabila makan sudah terhidang kayak belum puasa itu ibu-ibu kan lasiat tidak, lasiat sebelum buku itu lasiat sebelum lain. Maka lebih dua dibincang sebelum buku. Paling memang apa? Tapi tidak sedikit orang lawan itu banyak siap makannya. Ama minum sesedikit dua dagu ini pak. Bahkan dia minum sedikit. Bahkan itu kau sholat berjamaah. Padahal sebenarnya tiga itu kalau memang betul keadaan perutnya tidak masih belum memungkinkan kita untuk pergi, ya maka seperti biasa lalu biasa berjamaah bisa berjamaah lah. Biasa. Jadi apakah kita lebih mendahulukan si antar jenazah ini diselesaikan atau kita memang dengan waktu yang terbatas, masih ada lebih kurang 45 menit, tapi diperkirakan memang kalau 45 menit itu belum selesai gitu ya, kalau artinya tertinggal nanti sholat waktu lain. Mana yang lebih afdal kita lakukan, gerakan jenazah atau memang kita tunggu sholat zuhur dengan ibadat, selesaikan dulu zuhur baru kita ketentuannya begini, kalau jenazah itu akan dikubur di lokasi di kampung itu juga, berarti akan termakan waktu setelah sholat. Ada sekitar setengah 12 akan termakan waktu mengantar sholat jenazah itu ke kuburan, termakan subuh kan itu. Tapi beda, kalau begitu kayaknya tunggulah subuh karena akan mengganggu kepada subuh. Tapi boleh setengah 12 kalau umpamanya jenazahnya lebih tinggi, dari bawah ke saman dalam sekian. Nah, atau sekali boleh baru waktu zuhur dua boleh, lima boleh. Boleh nggak sholat jenazah ketika tengah itu boleh. Itu berangkat jenazahnya ke lubus kapian. Kalau musafir. Tapi kalau ini akan istiqlal, kuburan mungkin kamu tuh aku kepi, itu adalah kepi itu kemana? Tinggi juga lah. Kalau laksanakan boleh sholat, tentu berangkat sudah itu. Nah, tak pakai waktu zuhur untuk di kuburan. Bisa jadi kemudian sholat. Mana lebih baik? Dalam keilmuannya, dalam Islam, tunggu zuhur, sholat zuhur. Kemungkinannya sholat zuhur itu jamaahnya lebih nambah ketimbang setengah 12 itu. Tapi karena tadi kalau dia musafir, boleh dilakukan. Sama dengan, tapi kalau sudah sangat dekat, apabila lagi ada kasus. Ada kasus. Apa katanya? Jenazah itu kau berangkat ke karang buang. Sholat di masjid komplek. Komplek itu zuhur 2 balik 21.
perjalanan yang lebih sulit gitu ya. Nah, kalau jalan lebar, ya kalau jalan tunggu menilai lebar, orang kami menjalankan. Bahkan latih bawa jamaah banyak. Jadi ada namanya tuntutan kondisi, ada membenarkan sesuatu karena madrajah. Kalau fatwa dengan kayak itu kan dua tuh, fardunya satu, tuntutan kondisinya satu. Jadi kalau seperti kata Pak Dev tadi itu, nanti ada tunggu. Itu sebetulnya terpakai waktu zuhur itu untuk membuat jenazah. Kan orang menyalakan tidak semua orang. Orang menyalakan tidak semua orang. Jenazahnya semua tidak apa. Ya. Itu lawannya 2 kali, itu 3 kalinya. Ya. Kalau dari satu sholat, terus sholat balik. Ya sama. Tapi kalau orang berbeda, ya, boleh. Berapa kali pun boleh sampai dikuburkan. Misalnya dia singgah sini sampai 4 kali singgah. Orang tempat berbeda untuk sholat. Boleh. Daripada orang untuk sholat kain, bagus banyak singgah itu ya. Yang menyolatkan tidak tua. Satunya ulama suruh itu sekolah, mengasko. Nah tua kau itu singgah, bawa sampai kau ini. Orang tu, ada pun jamaahnya kami. Siko saya dari kamu guru kami mengaji siko 8 tahun. Singgah terus kan? Sholat boleh. Memandikan sekali. 2 kali nak. Ada Ulama mandi. ya semua jenazah. Kalau ada benar sekali, tidak ada kamu latih sendiri. Cara mengembangkan dia akan Lama. Kalau perpelatihan ada nggak berhasil. Lah sekali. Kalau mandi jenazah apa saja? Kecuali menggali dia. Kenapa? Kenapa di bawah sinar menggali dia? Atau membunyinya betul kan? Membunyi. Itu saya menggali sekali. Nah ada diulang. Jadi mandi jenazah itu sekali. Kalau sholatnya boleh lebih dari sekali. Disolatkan boleh lebih dari sekali. Dikuburkan boleh lebih dari sekali. Tapi dimandikan hanya sekali. Walaupun nampak aja. Ya, ini malu nak kena bersuara nak dia maksudnya. Kalau aku itu. Oh, putih itu nampak membayang melihat tak? Biasalah, biasalah. Sulah untungnya penyakit. Ya, sekali ya lah. Pengalaman banyak terus. Ilaki sebenarnya. Bala jenazah tidak diumumkan pada sini terakhirlah berdoa. Kati duit nak mengatakan nari yang bikin orang berdoa. Telah mati orang jenazah berkepikirannya. Dan unduhan ini berdoa berdoa lebar. Dia mengalah berdoa saja. Sembahyang tidak. Dan kamu berdoa apa siap? Orang sembahyang, dia tak sembahyang. Kata orang nak di sembahyang. Orang nak sholat. Betul ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak sholat, bukan dari sholatkan, maka berwudulah, basuh muka, basuh tangan, basuh pusat kepala, basuh kaki, wudu. Jadi sebetulnya mewudukan jenazah itu kamu tapi pahala. Wuduan jenazah itu pakai nada dia, oke lah. Kalau yang di Palestina itu macam apa? Dan kan kamu pakai bajunya itu membuat keluar, membuat jilbab itu. Kamu kadang-kadang tidak sempat berangkat sama murid untuk tsunami betul masalah. Kira buat jilbab misalnya. Kalau misalnya orang itu harus misalnya berwudu kemudian jenazah, sebenarnya bukan mereka-reka kan kadang-kadang berlebihan orang mengurusi jenazah. Nah, ini ada macam-macam, sekian macam.
itu disusun kan. Lagi usia anak-anak sudah pokoknya nazar disusun. Masa pada masih ada obatnya. Malah kan dimandiin yang itu. Ada masalah di buah. Kalian itu boleh didekasi. Karena bencana kan. Boleh dia mati. Boleh. Ibu masih ada. Nah, pokoknya soal jenazah, jenazah itu mandi sekali ya. Anak dedok kalian. Kecil siano itu kebanyakan. Kami nusa tu mandian dulu. Ulang balik. Ulang balik ini. Ulang balik. Kalau satu mau ulang tu kan kata untuk dasar tadi kan 20 kan. Malah kesimpel lah kakak sedekat. Sama lah, mau dulu kakak kecelakaan meninggal di Padang di Jamil. Lalu dimandikan di rumah sakit. Menyaksikan di bapak saya dengan 2 orang anggota keluarga. Bawa ke kampung. Meninggalnya bertepatan dengan waktu Jumat. Kemudian baru sempat dibawa ada hampir asar. Bawa ke kampung sampai sudah belum setelah maghrib. Terus kuburkan. Kalau kami dia lah, saya kasih dia. Ya Allah Pak, ini kau sana boleh. Dulu kampung mak Bawa dia rumah sakit. Itu kan sadar sampai ngomong. Dan makin Allah, Oh, kami boleh sholat dia subuh dengan boleh. dia. Sholat. Nah setelah itu baru dia. Sebenarnya bukan dia. Kalau dibanding tapi dulu saya ada kali dulu. Kadang-kadang kan ada awas sekali boleh dosa kemandian anak awak, mama awak. Ketika itu kepada pernah tadi mandi itu indah. Lah mandi ngatur satu mandiannya. Akan payah. Amak nak satu mandian cukup lah doi ulang dia. Hah? Amak nak satu mandian cukup doi ulang dia. Dah lama lihat. Oh anak awak punya ko, belum semua leko, belum ke mandian ada itu. Ya kan kalau sudah mandian tak boleh. Itu tak buang teri. Ya kan? Jadi kadang rasul itu bisa terjadi. Kadang-kadang tidak ada kalaunya pertimbangan rasul itu kalah oleh. Seperti itu. Namanya 2 rakaat supaya rasul sebuah dua biasa. Itu ada masalah. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa dituntun oleh Allah dan kita senantiasa rajin untuk menuntut ilmu, memahamkan diri kita tentang ajaran agama kita, agar prioritas yang kita ambil itu betul-betul berdasarkan kepada pengetahuan dan ilmu yang kita miliki, sehingga menjadi perbuatan amal yang lebih baik dalam pengamalan kita. Demikian kita tutup. Alhamdulillah.